Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang assignment kami yang berjudul Pra-perancangan pabrik pembuatan sop noodle dari minyak kemiri Sunan dengan proses saponifikasi dengan kapasitas 30.000 ton per tahun. Nama-nama dari tim kami adalah Sinta Fiorina, NIM 17102, Ari Kurniawan, NIM 17107, Riki Muhammad Adha, NIM 17134, dan saya sendiri Cut Putri Baren, NIM 17138, dan yang terakhir Rahmat Fadli, NIM 140. Minyak kemiri Sunan adalah bahan baku yang dapat digunakan untuk industri pengolahan oleokimia. Ketersediaan dan produksi minyak seperti minyak kemiri Sunan diperkirakan akan terus meningkat. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut. Estimasi kenaikan ini menjadi fakta yang sangat menunjang prospek industri oleokimia di Indonesia. Estimasi kenaikan produksi minyak kemiri Sunan secara otomatis menunjang kenaikan produk oleokimia ke depan dan membuat daya saing industri oleokimia semakin baik. Keragaman bahan baku alami untuk industri oleokimia juga berdampak pada keragaman produk oleokimia dan penggunaannya. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu potensi industri oleokimia di tanah air sehingga semakin meningkat untuk mendukung ketersediaan dari segi kualitas. Keragaman produk oleokimia ini tentu saja ditunjang oleh kebutuhan pasar dan teknologi yang dipilih dan dipakai dalam proses produksi. Linoleat, linolenat, dan eleosterat adalah kandungan yang paling banyak terdapat dalam minyak kemiri Sunan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sop noodle. Sop noodle merupakan produksi komoditas karena sop noodle sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaannya sebagai bahan pembersih telah dikenal sejak zaman Mesir kuno sampai sekarang. Penggunaan sop noodle sebagai kebutuhan sehari-hari semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menyebabkan diusahakannya pengembangan industri pembuatan sop noodle baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas. Kebutuhan sabun dalam bentuk sop noodle untuk ekspor dan impor dari tahun ke tahun dapat ditunjukkan pada tabel berikut. Kebutuhan ekspor dan impor sop noodle di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Permintaan dalam negeri dan luar negeri terhadap sabun dalam bentuk sop noodle akan memicu pengembangan industri sop noodle di Indonesia. Oleh karena itu, pabrik pembuatan sop noodle dari minyak kemiri Sunan dengan proses saponifikasi sudah layak didirikan untuk memenuhi kebutuhan sop noodle baik dalam negeri maupun untuk kebutuhan ekspor. Hal inilah yang melatar belakangi kami untuk merancang suatu pabrik sop noodle. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi proses. Jadi, pembuatan sop noodle itu menggunakan bahan baku utama dan bahan baku tambahan. Bahan baku utama yang dibutuhkan terdiri dari kemiri Sunan, minyak kemiri Sunan, NaOH, NaCl, dan H2O. Sedangkan bahan tambahan yang digunakan yaitu zat aditif berupa ETA, EHDP, pewarna, dan pewangi. Nah, proses diawali dengan pengambilan minyak kemiri Sunan dari bahan baku utama, yaitu kemiri Sunan. Pengambilan minyak kemiri Sunan diawali dengan mengambil kemiri Sunan dari gudang G801 dengan menggunakan belt conveyor untuk diproses pada digister D101. Digister di sini berfungsi sebagai pengupas dan pencacah kulit kemiri Sunan. Kemiri Sunan yang sudah dicacah kemudian diambil minyaknya menggunakan alat yang bernama screw press, di mana alat ini bekerja dengan cara pengepresan dibantu dengan panas pada alat. Minyak kemiri Sunan kemudian disimpan dalam tangki penampungan TK101. Minyak kemiri Sunan tersebut kemudian dipompakan untuk dipanaskan menggunakan heat exchanger. Nah, hasil keluaran dari HE101 ini memiliki suhu yaitu 70 derajat Celcius. Setelah dipanaskan menggunakan HE, minyak kemiri Sunan dimasukkan ke dalam reaktor berpengaduk untuk direaksikan dengan bahan baku yang lain. Selanjutnya, NaOH yang disimpan dari tangki 102 dipompakan dengan pompa 102 yang kemudian dimasukkan dalam mixer 101 untuk dicampurkan dengan air.
Larutan garam dimasukkan ke dalam mixer 101 untuk dicampurkan dengan NaOH dan air. Setelah ketiga bahan tercampur, lalu dimasukkan ke dalam heat exchanger untuk dipanaskan. Hasil keluaran dari heat exchanger ini memiliki suhu yaitu 90 derajat Celcius. Setelah dari He102, kemudian dimasukkan ke dalam reaktor untuk direaksikan dengan hasil dari He101. Setelah bereaksi, maka terbentuklah produk yang merupakan hasil keluaran dari reaktor 201, yaitu neat soap dan crude sweat water, sebagai produk samping. Nah, berdasarkan perbedaan fase dari kedua produk tersebut, maka keluaran dari bagian atas, yaitu crude sweat water, dikarenakan fase crude sweat water adalah cairan, sedangkan neat soap dikeluarkan dari bagian bawah karena fasenya berupa padatan. Kemudian, crude sweat water dari bagian atas dipompakan dengan P202 untuk dicampurkan dengan karbon aktif dari gudang 201 yang ditransportasikan dengan CR201 menuju mixer 201 sebagai tempat pencampurannya. Nah, tujuan penambahan karbon aktif yaitu untuk memurnikan crude sweat water. Hasil dari mixer 201 dipompakan untuk dipisahkan karbon aktifnya agar karbon aktifnya itu dapat dipergunakan lagi. Nah, setelah dipisahkan karbon aktifnya, crude sweat water kemudian dievaporasikan dengan evaporator 201 untuk memurnikan sweat water yang tingkat kemurniannya masih rendah. Hasil dari evaporator 201 berupa sweat water yang kemurniannya masih belum optimal, sehingga perlu dievaporasi lagi. Hasil dari evaporator 202 berupa air dan sweat water yang kemurniannya sudah mencapai 90%, sehingga tidak perlu dilakukan evaporasi lagi. Setelah dievaporasi, kemudian dimasukkan ke dalam tangki 201 untuk disimpan sebelum direaksikan dengan reaktor 301. Kemudian, bahan aditif berupa ETA dari tangki 202 dan EHDP dari tangki 203 dimasukkan dalam reaktor 303 untuk direaksikan dengan sweat water dari tangki 202 dan neat soap dari reaktor 201 yang dipompakan dengan pompa 201. Tujuan penambahan ETA dan EHDP ini untuk antioksidan pada sabun dan memperlambat proses oksidasi pada rantai alkil tak jenuh. Nah, hasil keluaran dari reaktor 301 kemudian dipompakan ke dalam reaktor 402 untuk dicampurkan dengan pewarna dan pewangi. Tujuan penambahan pewarna yaitu untuk memberikan warna pada produk agar produk memiliki tampilan yang lebih menarik. Sedangkan penambahan pewangi yaitu untuk menutupi bau yang tidak enak yang berasal dari bahan-bahan lain dan juga memberi aroma yang menyenangkan bagi pemakainya. Hasil keluaran dari reaktor 401 dipompakan menuju vakum spray. Di dalam vakum spray 501, neat soap yang bercampur dengan bahan aditif kemudian dispray dengan gerakan berputar. Di dalam vakum spray, tekanannya sangat rendah, yaitu di bawah 1 atm, sehingga ketika neat soap tersebut mengenai dinding vakum spray, maka akan terpisah fasa uap dan fasa padatnya. Fasa uap akan terpisah oleh BS601 dan fasa padatnya akan turun ke bawah masuk ke dalam PL701. Fasa uap yang terhisap dan mengandung partikel halus neat soap akan dipisahkan dengan silon 601. Partikel-partikel itu dikembalikan menuju vakum spray 501 menggunakan CR601. Sedangkan fase gas tanpa partikel debu akan dilepaskan ke lingkungan. Nah, fase padat yang turun ke PL701 sudah berupa sabun nih. Di dalam PL701, sabun tersebut diploading agar melewati cetakan dan kemudian dipotong-potong menjadi bentuk noodle. Sebelum masuk ke dalam silo 701, sop noodle didinginkan di dalam GC701. Selanjutnya, sop noodle tersebut ditransfer melalui silo 701 melalui blower 701. Di dalam silo tersebut, sop noodle yang terbentuk disimpan sementara sebelum di-packing. Sop noodle tersebut di-packing di PL701 dan kemudian disimpan di gudang 701. Jadi, integrasi proses yang kami gunakan pada tugas ini ialah menambah proses pengambilan minyak kemiri-sunan dari buah kemiri-sunan dengan proses pengepresan berulir dengan suhu 115 derajat Celcius pada tekanan 15.000 PSI menggunakan alat screw press. Dan limbah dari buah kemiri-sunan kami digunakan sebagai bahan bakar boiler.
Sekian penjelasan assignment proses desain expo kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.